adik kecil. Tidak adil, aku selalu kalah. Tidak apa-apa adik kecil. Apakah kau pernah mendengar cerita tentang kelinci dan kura-kura? Belum? Kurasa kau akan menyukainya. Ada kelinci yang sangat cepat. Dia bisa berputar kota secepat kilat. Tak ada yang bisa mengalahkannya. Dialah kelinci tercepat. Pat-pat. Kura-kura yang sangat lambat. Dia bahkan tak bisa menyeberang jalan. Kelinci menertawakan, ha ha ha. Kamu sangat lambat, ha ha ha. Ayo berlomba, aku dan kamu. Lihat siapa yang menang. Kelinci berpikir dan tertawa lagi. Wah wah wah, ayo mulai. Lomba, lomba, lomba dimulai. Siapa yang akan menang? Lomba, lomba, lomba dimulai. Siapakah pemenangnya? Mereka berbaris di jalur lomba. Kelinci melesat berlari kencang. Kura-kura berjalan dengan lambat. Semua teman berteriak, ayo, ayo. Kelinci lari jauh di depan. Tak ada lagi cara kura-kura menang. Kelinci tertawa, ha ha ha. Akulah pemenang, aku yang terbaik. Kura-kura berjalan lambat sambil nyanyikan lagu lombanya. Pelan tapi pasti menangkan lomba. Pelan tapi pasti menangkan lomba. Kelinci sampai di garis akhir. Dia sampai di sana dengan sangat cepat. Aku adalah pemenang lomba ini. Pemenang boleh istirahat. Ha! Pelan tapi pasti menangkan lomba. 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 Kura-kura mulai memimpin saat si kelinci sedang tidur pulas. Teman-teman berteriak, ayo, ayo, ayo. Kelinci bangun dan teriak, tidak, tidak, tidak. Hampir sampai di garis finish. Mereka berdua hampir berdampingan. Kura-kura menang. Mengejutkan. Teman-teman berteriak, kura-kura kau keren. Kelinci merasa malu dan sedih. Aku seharusnya tak boleh sombong. Pesan lagu ini, pelan tapi pasti menangkan lomba. Wow, singa yang besar sekali. Lihat, ada tikus kecil. Aku penasaran apakah mereka berteman. Ayo kita ceritakan singa dan si tikus pada si kembar. Ya! Singa dan si tikus. Singa dan si tikus. Singa dan si tikus. Yeah. Singa dan si tikus. Suatu hari ada tikus kecil berjalan-jalan di hutan. Dia melewati singa yang besar. Apa yang kau lakukan di wilayahku? Nggak menangkap
kecil dan mengangkatnya tinggi. Kumohon Tuan, lepaskan aku. Melepaskanmu? Mengapa? Kalau kau lepaskan aku akan menolongmu nanti. Singa pun tertawa. Hahaha, kau pikir bisa menolongku? Kamu lucu, tikus kecil. Baiklah, akan kubebaskan kamu. Wow, kamu berani sekali. Ya. Besoknya singa berlari sangat kencang. Dia menginjak jaring yang besar dan dia terperangkap. Tolong, oh tolong, seseorang tolong aku. Singa dan si tikus. Singa dan si tikus. Tikus mendengar singa mengaum dan tahu harus apa. Dia memanggil teman-temannya. Ayo bantu singa, kita gigit talinya. Nyam 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 nyam. Wow, kau selamatkan aku. Walaupun kau kecil, seharusnya aku tak meremehkanmu dan teman-temanmu. Jangan khawatir, kami tak apa. Sekarang mari kita berteman. Singa dan si tikus. Singa dan si tikus. Singa dan si tikus. Yeah. Singa dan si tikus. Mereka menjadi sahabat sejak hari itu. Kakak, bisa bacakan kami cerita? Tentu, ayo ku bacakan. Apakah itu cerita 3 babi kecil? Aku suka cerita itu. Aku juga. Haha, kalau gitu ayo semua berkumpul. 3 babi kecil, 3 babi kecil, 3 babi kecil membangun rumah. Satu babi mulai membangun. Ku akan membangun rumah dari jerami. Lalu dia tumpuk jerami yang ditemukan dan membangun rumah dengan cepat. Jerami, jerami, ku akan membangun rumah dari jerami. Babi kedua berpikir cepat. Ku akan membangun rumah dari kayu. Dia pakai kayu yang bisa ditemukan untuk membangun rumah segera. Kayu, kayu, kayu. Ku bangun rumahku dari kayu. Babi ketiga punya ide yang lain. Ku akan membangun rumahku dari batu bata. Mungkin waktunya lebih lama, tapi rumahku jadi kuat. Batu bata, batu bata. Ku bangun rumahku dari batu bata. Tiba-tiba serigala datang dan para babi masuk rumahnya. Babi kecil, biarkan ku masuk. Kau tak boleh masuk rumahku. Ku akan haus, ku akan bas, ku akan robohkan rumahmu. Oh, tidak. Babi kecil, biarkan ku masuk. Kau tak boleh masuk rumahku. Ku akan haus, ku akan bas, ku akan robohkan rumahmu. Oh, oh, tidak. Babi kecil, biarkan ku masuk. Kau tak boleh masuk rumahku.
akan robohkan rumahmu. Rumah dari batu bata paling kuat, tak roboh ditiup serigala. Jangan khawatir babi temanku, kita aman. Serigala turun dari cerobong, tapi babi nyalakan api. Pergi dari sini kau serigala jahat. Tiga babi kecil, tiga babi kecil, tiga babi kecil, tinggal di rumah batu bata. Alice di negeri dongeng, cerita yang sangat menarik. Alice di negeri dongeng, petualangan hari ini. Alice gadis yang suka bermimpi, dia duduk membaca buku di samping sungai. Lalu dia lihat kelinci putih dan cepat. Alice tertawa dan mengejarnya. Aku telat untuk janji yang penting. Aku harus pergi turun lewat lubang kelinci. Turun lubang kelinci, Alice terjatuh di sebuah ruangan yang banyak pintu. Di atas meja ada sebuah kunci. Dia membuka ruang kecil dan mengintip. Wow, bagus sekali di dalam sana. Tapi aku terlalu besar, ini tak adil. Alice temukan botol bertulis minum aku. Lalu dia meminumnya seteguk. Tiba-tiba badannya berubah jadi kecil. Sekarang Alice bisa masuk ke dalam pintu. Ada ular di atas jamur raksasa. Aku penasaran dia baik atau jahat. Halo, Alice kecil, kamu di sini. Aku ulat bijaksana, yuk kita mengobrol. Kamu sangat cantik dan juga pintar, tapi menjauhlah dari ratu hati. Menjauh dari ratu hati, aku bisa melakukan itu. Hei, lihat, ada kucing tua yang sedang tersenyum. Halo, Alice kecil, apa kabarmu? Ada sesuatu yang perlu kukatakan. Di sini semua gila dan pemarah. Artinya kamu juga jangan bersedih. Kurasa tidak, ku tidak marah. Hei, siapa itu yang pakai topi besar? Aku si pemarah, apakah kau mau teh? Kita bersenang-senang, lihatlah. Ku suka bercanda, haha, ku suka tertawa. Ku suka berdansa dengan gaya marah. Hah? Wow, orang yang aneh. Ku akan pergi saja, ku tak mau tinggal. Alice pergi ke taman yang hijau. Di sana dia bertemu Ratu Hati. Akulah Ratu Hati dan ku ingin bermain. Permainan yang gila, kroket. Tidak, ku harap ku bisa pergi. Ratu Hati sangat jahat, ku ingin pergi dari sini. Alice lalu menutup mata kecilnya. Saat dia membuka, dia di samping sungai. Dia goyang kepala melihat sungai. Aku hanya mimpi, hanya
teman-teman, lihat mainan baruku. Troll! Sama seperti monster raksasa dalam kisah Billy Kambing si pemakan rumput. Oh iya, itu cerita kesukaanku. Cerita tentang 3 kambing bersaudara. Satu badannya kecil, yang satu badannya sedang, yang satu besar. Inilah 3 kambing Billy. Mereka jalan lewat jembatan untuk ke sisi yang lain. Lalu tiba-tiba troll muncul dan beri 3 kambing kejutan. Hei kambing kecil, berhenti di sana. Kau tak bisa lewat sini. Aku akan dapatkanmu dan melahapmu, dan begitu adanya. Tidak troll, tolonglah aku. Aku kecil dan kurus. Kalau kau ingin makan seseorang, kakakku lebih besar. Oke, kamu bisa pergi. Kambing kedua lewat jembatan untuk ke sisi yang lain. Lalu tiba-tiba datang troll mengejutkan kambing kedua. Hei kambing, berhenti di sana. Kau tak bisa lewat sini. Aku akan dapatkanmu dan melahapmu, dan begitu adanya. Tidak, jangan troll, jangan makan aku. Ukuranku biasa saja. Kalau kau ingin makan seseorang, kakakku badannya lebih besar. Oke, kamu bisa pergi. Billy si kambing besar lewat jembatan, ingin ke sisi yang lain. Lalu tiba-tiba datanglah troll dan beri kambing besar kejutan. Hei kambing besar, berhenti di sana. Kau tak bisa lewat sini. Aku akan dapatkanmu dan melahapmu, dan begitu adanya. Coba saja monster raksasa, aku punya 2 tombak besar. Aku akan melemparmu dari sini, dan kau akan menangis. Troll datang untuk melawan Billy besar, tapi dia terkejut. Billy kambing besar lemparkan dirinya, dia jatuh dan menangis. Itulah akhir cerita kambing Billy. Mereka berhasil ke sisi yang lain. Mereka bisa makan apa yang ada, tumbuh besar dan lebih besar. Siap untuk cerita baru, kembar kecil? Yeay! Bagaimana kalau Jack dan pohon kacang? Sempurna! Jack tinggal di peternakan kecil. Dia bekerja keras membantu ibunya. Suatu hari ibunya menyadari bahwa mereka kehabisan uang. Apa yang harus kita lakukan? Kita butuh uang untuk gaji dan makanan.
kalian tahu cerita gadis kecil berkerudung merah? Tentu kami tahu dan itu adalah cerita favoritku. Suatu ketika di dalam hutan, hiduplah gadis berkerudung merah. Dia ingin menjenguk neneknya. Dia pergi membawa roti. Aku pergi berpetualang, ikuti jalannya dan ku akan aman. Tiba-tiba datang serigala jahat dengan gigi tajam dan kuping yang runcing. Halo gadis kecil, apa kabarmu? Kau mau kemana? Bolehkah aku ikut? Aku akan menjenguk nenek di rumahnya. Kau tak boleh ikut, ku akan sendirian. Tapi serigala punya rencana lain. Dia pergi ke rumah nenek lewat jalan yang lain. Serigala sampai rumah nenek, membuka pintunya seperti tikus. Nenek melihat serigala dan ketakutan. Dia lari ke lemari dan sembunyi. Ku akan tunggu di sini sampai gadis berkerudung merah datang. Dia pakai baju nenek warna merah muda dan kacamata. Akulah serigala yang pintar, berpura-pura menjadi nenek yang sakit. Aku harap kerudung merah cepat sampai dan menyelamatkanku dari serigala jahat. Akhirnya si kerudung merah sampai ke rumah nenek. Dia membuka pintu dan berjalan ke tempat tidurnya. Nenek, aku sudah di sini. Ku bawakan roti yang lezat. Terima kasih, oh sayangku. Aku merasa sakit, coba periksalah. Nenek tampak berbeda. Apa yang bisa aku lakukan? Aku pasti digigit serangga. Coba naik ke sini dan peluklah aku. Nenek, mengapa matamu besar? Melihatmu, Nenek, telingamu besar. untuk mendengarmu, Nenek, gigimu besar. untuk memakanmu. Kasihan sekali si kerudung merah. Tapi untungnya bapak tukang ledeng sedang lewat di dekat rumah neneknya. Dia mendengar tangisannya lalu mendobrak masuk ke dalam rumah. Ada apa? Apa kau baik saja? Ku dengar teriakanmu dari jauh. Hei serigala, kau pergilah dan jangan berani kembali lagi ke sini. Terima kasih, Bapak yang baik. Ku harap serigala takkan kembali. Di manakah nenekku? Apakah serigala menangkapnya sebelum aku? Aku di sini, merah kecilku. Aku sembunyi dari serigala. Syukurlah nenek baik saja. Bapak yang baik, kau selamatkan kami. Sekarang ceritanya akan berakhir. Kita bisa belajar dari kerudung merah. Jangan berbicara pada orang asing dan selalu jadi anak yang baik. Awas, ada laba-laba besar. Hah, di mana? Hei, jangan bohong, Mark. Apakah kamu tidak pernah dengar cerita tentang anak yang berteriak serigala? Belum, ceritakanlah. Anak yang berteriak serigala, anak yang berteriak serigala. Ada anak penjaga domba, dia menjaga setiap hari. Dia bosan dan membuat rencana. Aku harus beraksi. Hei semua, ayo berkumpul. Ada serigala besar di desa. Anak yang berteriak serigala, di dalam
membosankan, dombanya tidak bicara. Dia sangat bosan dan buat rencana. Aku akan bikin semua orang berteriak. Hei semua berkumpullah, ada serigala besar di desa. Anak yang berteriak serigala. Sekali lagi tak ada serigala, tapi orang desa sangat ketakutan. Kami datang untuk membantumu, untuk selamatkan anak dan dombanya. Anak itu pun tertawa. Haha, kau percaya ceritaku lagi? Anak yang berteriak serigala. Esoknya saat dia tertidur, serigala besar datang mengejar. Semua dombanya pun berlarian, ia pun lari ketakutan. Tolong, tolong, tolonglah aku, serigala besar mengejar dombaku. Anak yang berteriak serigala. Penduduk desa dengar tangisannya, tapi kali ini mereka tak peduli. Itu anak yang suka menangis dan membohongi kita dengan ceritanya. Tak ada yang membantu, tak ada yang peduli, tapi sungguh ada serigala besar. Anak yang berteriak serigala. Ada pelajaran dari lagu ini, berbohong itu selalu salah. Mereka takkan percaya lagi, bahkan ketika kamu butuh bantuan. Aku minta maaf sudah berbohong, aku takkan mengulanginya. Anak yang berteriak serigala. Anak yang berteriak serigala. Teman-teman, kali ini benar-benar ada laba-laba. Wow! Bagus sekali, kamu berbicara dengan jujur, Mark. Yap, aku tidak akan berbohong lagi. Kira-kira anak-anak sedang apa ya? Aku tidak tahu. Sepertinya mereka tertarik. Mereka bilang akan kesini jam 3. Sudah waktunya. Hampir 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Penonton sekalian, silakan duduk dengan nyaman dan menikmati cerita kami tentang kura-kura dan kelinci. Halo, siap Oli? Siap. Siap Holly? Siap. Siap Dwi? Ayo. Suatu hari kelinci yang sombong bicara pada kura-kura dengan suara keras. Badanmu besar dan gerakmu lambat, kau merangkak kemanapun kau pergi. Kura-kura bilang, kelinci mungkin itu benar, tapi aku lebih stabil dari kamu. Siapa yang perlu stabil? Kelinci bilang sambil tertawa.
sesuatu yang berat, jangan pernah menyerah. Pada suatu hari ada Ayo, ikut aku. Ini cerita tentang seorang anak yang bernama Jack, tinggal dengan ibunya. Dulu dia punya angsa yang bertelur emas, tapi dicuri raksasa, mereka jadi miskin. Mereka jadi miskin. Kita harus cari cara untuk beli makanan. Jack, kita harus menjual sapi. Akan kulakukan, jangan khawatir ibu. Pasarnya jauh, segeralah berangkat. Lari Jack, lari. Ini sapi yang paling bagus yang pernah kulihat. Akan kubeli dengan 5 kacang ajaib. Jack menunjukkan kepada ibunya saat pulang. Seharusnya kau tidak pergi sendirian. Tidak. Ibu lempar kacang lewati jendela. Sekarang mereka lebih miskin dari sebelumnya. Mereka pergi tidur dan apa yang terjadi? Pohon kacang tumbuh sangat tinggi. Dari tanah tumbuh pohon kacang, terus ke atas lewati awan. Ibu lihat, itu pohon raksasa. Jack melompat dan memanjat naik. Jack naik. Dia memanjat lebih tinggi. Dia penasaran dan tak pernah lelah. Sampai di atas dia temukan jalan yang dilapisi dengan emas. Aku tak pernah lihat istana sangat tinggi. Dia meluncur masuk lewat lubang di dinding. Istana ini tidak hangat dan nyaman. Istana ini gelap, tinggi dan menyeramkan. Tidak. Di ujung ruangan yang sangat besar terdengar suara yang sangat keras. Viva Boba, ku cium bau anak yang sangat lezat. Lari Jack, lari. Itu raksasa yang sama yang mencuri angsa. Jack ingin lari, tapi itu percuma. Jack sangat takut, kakinya tak bisa gerak. Sampai dia lihat angsa yang bertelur emas. Telur emas. Aku akan bawa angsa itu pulang agar ibuku tak miskin lagi. Dengan pikiran itu, Jack jadi berani dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Ayo Jack, ayo. Lola, tolong datang segera. Sekarang jangan ditunda. Lola datang dengan ajaib. Bekukan raksasa itu segera. Ayo Lola, ayo. Kabut keluar dari hidung Lola. Dan tahukah kau, raksasa membeku. Jack ambil angsa, lalu lari kencang. Aku harus pulang secepat mungkin. Lari Jack, lari. Turun ke tanah sampai di bawah, lalu wek. Jack memotong pohon kacang. Ibu menangis. Wah. Mereka membagi emas dengan teman dan mereka tak pernah lihat raksasa lagi. Rumah Jack sekarang jadi penuh tawa. Mereka hidup bahagia selamanya. Itulah akhirnya. Oli, bisa bantu keringkan ini? Maaf ibu, aku mau keluar bermain. Oli, bisa bantu aku sebentar? Maaf, aku mau keluar ke taman. Oli, bantu sebentar sebelum kau pergi. Maaf ayah, aku ada janji dengan teman. Tunggu sebentar, belalangku. Belalang? Oli, coba dengarkan cerita tentang semut dan belalang. Semut menanam di bulan Mei, bekerja keras sepanjang hari. Semut kecil bertanya pada belalang, Bisakah kau membantu? Belalang bilang, Tidak hari ini.
Belalang bilang, Tunggu sebentar lagi. Semut menggali di bulan Juli, saat basah dan saat kering. Semut kecil bertanya pada belalang, Bisakah kau membantu? belalang bilang, Maaf, aku harus terbang. Agustus bulan yang sibuk untuk semut, tak bisa bermain atau berdansa. Semut kecil bertanya pada belalang, Bisakah kau membantu? belalang bilang, Tidak, tidak bisa. September semut memotong jerami, kerja keras sepanjang hari. Semut kecil bertanya pada belalang, Bisakah kau membantu? belalang bilang, Aku tak bisa. Oktober waktunya memetik. petir pun datang, kuik kuik kuik, Semut kecil bertanya pada belalang, Bisakah kau bantu? belalang bilang, Ya, mungkin sedikit. November bekerja sepanjang hari, menata semua sayuran. Semut kecil bertanya pada belalang, Bisakah kau bantu? belalang bilang, Lebih baik aku main. Desember semua telah selesai. Semut berpesta dan bersenang-senang. Belalang bertanya, Bolehkah aku masuk? semut tak yakin. Mereka berpikir, Kami minta bantuanmu sepanjang tahun, tapi kau hanya bermain dan bermain. semut kecil bertanya pada belalang, Apakah itu benar? belalang bilang, Tidak, itu salah. Apakah kau akan membantu tahun depan? Ya, aku berjanji akan membantu. semut kecil bertanya pada belalang, Ayo masuklah dan mainkan musik untuk kami. Itu cerita yang bagus sekali, Ibu. Aku janji lain kali akan menjadi belalang yang lebih baik. Tolong! Jangan khawatir, Dwi. Aku akan membantumu. Haha, aku cuma bercanda. Aku tidak apa-apa, Oli. Tenang, Dwi. Aku datang. Dwi, kemarilah. Ibu akan cerita tentang seorang penggembala yang bernama Bob dan usianya kira-kira setara dengan kamu, Dwi. Seorang anak yang menjaga domba. Aha, Seorang anak yang menjaga domba. aha. Anak kecil Namaku Bob. yang menjaga domba agar serigala tak mencurinya. Aha. Dia berpikir berbohong itu lucu. Aha. Dia pikir berbohong itu lucu. Aha. Dia pikir lucu membohongi semua dan membuat petani merasa takut. Aha. Dia berteriak, Ada serigala, tolong. dia berteriak. Ada serigala, tolong. Tapi waktu petani datang mendekatinya, tak ada serigala karena dia bohong. Dia bohong. anak muda jangan berbohong lagi. Ya, Pak. Anak muda jangan berbohong lagi. Ya, Pak. Kalau kau bohong lagi, aku takkan percaya. Jangan teriak serigala lagi. Tidak, Pak.
Besoknya dia berbohong lagi. Serigala, Besoknya dia berbohong lagi. serigala. Tapi waktu petani datang mendekatinya, tak ada serigala karena dia bohong. Dia bohong. Anak muda jangan berbohong lagi. Ya, Pak. Anak muda jangan berbohong lagi. Ya, Pak. Kalau kau bohong lagi, aku takkan percaya. Jangan teriak serigala lagi. Tidak, Pak. Besoknya serigala benar datang. Oh, tidak. Besoknya serigala benar datang. Oh, tidak. Serigala pun melolong menakuti si domba. Anak kecil menangis. Serigala. Oh, tidak. Dia berteriak. Serigala, tolong. Dia berteriak. Serigala, tolong. Tapi petani tak datang karena mengira dia bohong seperti yang Tapi ini benar serigala. Tidak. Serigala mengambil semua domba. Dadah. Serigala mengambil semua domba. Dadah. Semua telah hilang, Bob tak bisa berkata. Serigala mengambil semua domba. Dudulu. Aku salah, maafkan Tuan Petani. Pindah. Aku salah, maafkan Tuan Petani. Baik. Aku berjanji takkan berbohong lagi. Dan dia tak pernah berbohong lagi. Selesai. Aku minta maaf Oli dan Holly. Aku tak akan pernah membohongi kalian lagi. Di sebuah gunung hidup bersama di sebuah gunung hidup 3 kambing Billy. Billy si kecil, Billy si sedang, Dan Billy si besar. 3 kambing Billy. Di dekat gunung ada sungai. Di dekat gunung ada sungai yang ingin dilewati. Siapa mau duluan? Aku mau duluan, bolehkah aku dulu? Kata Billy si kecil. Yeay! Dia lari ke sungai. Dia lari ke sungai dan lompat ke jembatan. Klipeti, klopoti, klipeti, klopoti. Lalu dia dihentikan oleh troll besar. Siapa yang klipati koping? Siapa yang klipati koping? Siapa yang klipati koping di atas jembatanku? Aku Billy si kecil. Sebelum ku jadi kurus, akan ku jadikan kau makan malamku. Apakah ini akan jadi akhir dari Billy si kecil? Oh, tolonglah Tuan Troll, aku hanyalah Billy si kecil. Kalau kau ingin makan malam, tunggulah kakakku, Billy si tengah. Dia lebih besar dan lebih lezat. Yum, kalau begitu pergilah. Aku akan menunggu Billy si tengah. Billy si tengah, turun ke sungai dan lompat ke jembatan. Klipeti, klopoti, klipeti, klopoti. Lalu dia dihentikan oleh troll besar. Siapa yang klipati koping? Siapa yang klipati koping? Siapa yang klipati koping di atas jembatanku? Aku Billy si tengah. Sebelum ku jadi kurus, akan ku jadikan kau makan malamku. Apakah ini akan menjadi akhir dari Billy si tengah? Oh, tolonglah Tuan Troll, aku hanyalah Billy si tengah. Kalau kau ingin makan malam, tunggulah kakakku yang paling besar. Dia lebih besar dan lebih lezat, lebih gendut juga. Yum, kalau begitu pergilah. Aku akan menunggu Billy si kambing besar. Billy si besar, turun ke sungai dan lompat ke jembatan.
Klepedi, klepedi, hepadi, hepadi. Lalu dia dihentikan oleh troll besar. Siapa yang lipati koping? Siapa yang lipati koping? Siapa yang lipati koping di atas jembatanku? Aku Billy yang paling besar. Sebelum ku jadi kurus, akan ku jadikan kau makan malamku. Apakah ini akan jadi akhir dari Billy si besar? Kurasa tidak, Tuan Troll. Billy si besar mundur. Dia menyerang troll dengan kepalanya. Dia melempar troll ke atas, dan troll pergi sampai ke bulan. Bahagia selamanya, selamanya. 3 kambing Billy hidup bahagia selamanya. Billy si kecil, Billy si tengah. 3 kambing Billy. Ibu, ceritakan pada kami tentang gadis kecil yang suka pakai baju merah. Ya, aku juga ingin tahu cerita tentang serigala besar. Ya, aku juga. Baiklah, sekarang ibu akan bercerita. Kalian duduk dan dengarkan. Ada seorang gadis berbaju merah. Oh ya, aku akan berjalan-jalan. Katanya, Oh ya, aku mau ke rumah nenek lewat hutan. Ku tahu jalan pintas yang bagus. Oh ya, la 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 la. merah kecilku, jangan bicara pada orang asing ya. Ya ibu. La 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 la. Ibu membawakan kue yang lezat Oh ya, untuk diberikan pada neneknya. oh ya. Tapi saat di hutan, serigala menghentikannya dan bilang, "Halo si kecil," Aku harus pergi. katanya. Oh ya. Seharusnya aku tidak boleh berbicara pada orang asing. Tapi aku mau ke rumah nenek, dia sedang sakit. Oh ya. Kata si merah. Kamu bau. Oh ya. Dia lalu pergi, serigala mengikuti dan mengambil jalan yang lebih cepat. Tidak. Iya, benar anak kecil. Serigala sampai di rumah nenek. Tidak. Dia menakutinya dengan wajah yang berbulu. Tidak. Serigala menguncinya di dalam lemari. Aku akan tidur di kasur pakai baju nenek. Tidak. Tolong aku. Ya, masuk sayang, Hai nenek. kata si kecil saat masuk pintu. Oh ya. Kebawakan kue dari ibu. Oh ya. Oh, enak, kata serigala lalu bersendawa. Saat itulah dia lihat rambut palsunya. Oh ya. Ups. Nenek, mengapa telingamu besar? Apa benar begitu? Nenek, mengapa matamu besar? Apa begitu? Nenek, mengapa gigimu besar? Agar mudah memakanmu. Itu yang kamu pikirkan, Tuan? Hah? Tidak. Gadis kecil menangis. Oh ya. Lalu pemburu mendengar suaranya. Oh ya. Dia masuk menyerang serigala dan membebaskan nenek si kecil. Oh ya. Kamu serigala besar yang jahat. Nenek. Nenek ketakutan tapi baik-baik saja. Oh ya. Lalu si merah berkata, Aku mendapat pelajaran hari ini. Oh
itu benar. Lalu nenek dan si merah mengobrol panjang. Oh ya, oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya. Jadi, apa yang terjadi pada si serigala itu? Mereka mengusirnya dan dia tidak pernah kembali lagi. Itu melegakan. Lalu, apa yang terjadi pada kue yang dia bawa untuk neneknya? Apakah ada yang tersisa untukku? Charlie. Ibu, ayo kita membaca cerita Goldilocks. Ya. Oh ya, Goldilocks dan 3 beruang. Pada suatu hari, Goldilocks berjalan-jalan dan temukan rumah di hutan. Rumah itu milik 3 beruang. Aku ingin masuk kalau bisa. Oh, pintunya terbuka. Goldilocks masuk ke dalam dan temukan 3 mangkuk penuh bubur. Bubur. Dia bilang, Kelihatannya enak. Aku suka. tapi yang pertama terlalu panas, yang kedua terlalu dingin, yang ketiga rasanya Enak. Ini yang paling pas. Buburnya enak sekali. Sekarang aku akan bersantai di ruang keluarga. Goldilocks ke ruang keluarga dan temukan 3 kursi di sana. Dia harus mencoba semua. Kursi itu milik 3 beruang. Ini tampaknya bagus. Tapi yang pertama terlalu besar. Yang kedua juga terlalu besar. Kursi ketiga yang paling pas. Tapi waktu dia duduk, kursinya patah. Kursi Daisy. Oh, sepertinya aku lelah. Aku harus istirahat dulu. Goldilocks naik ke atas dan temukan 3 kasur. Banyak sekali pilihan untuk tidur. Aku ingin mengistirahatkan kepalaku yang berat. tapi kasur yang pertama terlalu keras. Kasur yang kedua terlalu empuk untukku. Kasur ketiga yang paling pas. Ku rasa ku ingin tidur sebentar. Waktu Goldie tertidur, 3 beruang datang dan tak percaya apa yang dilihatnya. Ada seseorang di dalam rumah. Sepertinya ada yang aneh. Oh tidak, seseorang makan buburku, seseorang juga makan punyaku. Dan punyaku sudah habis dimakan. Apa yang harus kulakukan? Oh sayang, lihatlah apa yang ada di ruang keluarga. Oh, kamu lihat apa maksud ibu? Seseorang duduk di kursiku, seseorang duduk di kursiku juga. Dan lihatlah apa yang terjadi dengan kursiku. Kursiku patah. Kurasa kita harus naik ke atas dan melihat apakah ada orang di sana. Baiklah, ikuti aku. Seseorang mencoba kasurku, seseorang juga mencoba kasurku. Seseorang juga tidur di kasurku dan lihat, itu dia. Aku baru saja mau keluar. Sampai jumpa. Goldilocks keluar rumah dan lari secepatnya ke hutan. 3 beruang mengunci pintu dan tak pernah melihatnya lagi. Dan tak pernah melihat Goldie lagi. Oh, lega sekali.